Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang electrolysis plating. Sebelum masuk ke materi inti, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Irfan Fajar Hanafi, yang kedua Muhammad Nirwan, yang ketiga Radhi Kemalali, yang keempat atau yang terakhir Yohanes Melki Sedek Nababan. Electrolysis plating sendiri yaitu adalah salah satu proses pelapisan yang tidak menggunakan media arus listrik, tetapi diganti dengan oksidasi garam logam. Nah, proses electrolysis plating ini merupakan salah satu proses yang mudah dikerjakan. Pelapisan jenis ini dilakukan pada material logam maupun non-logam. Benda yang termasuk logam yaitu roda gigi, piston, mur, dan baut. Nah, rata-rata untuk pelapisan jenis electrolysis plating menggunakan metode atau dengan bahan campuran yaitu nikel. Nah, yang kedua, benda yang termasuk non-logam juga dapat dilakukan proses electrolysis plating, contohnya yang berbahan plastik, yaitu seperti gantungan baju dan lain-lain. Pada proses electrolysis plating juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain yaitu mudah dilakukan. Lalu yang kedua, tanpa bantuan aliran listrik, sehingga aman dan mudah dilakukan tanpa membahayakan si pekerja. Yang ketiga yaitu hasil pelapisannya bagus dan merata. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu harga dari alat-alatnya lebih mahal, jadi membutuhkan kos yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, proses electrolysis plating harus bersuhu rata-rata 80 derajat ke atas. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari proses electrolysis plating. Yang pertama, proses pembersihan, yaitu meliputi penyiapan benda kerja. Kemudian dibersihkan sebelum melakukan langkah berikutnya. Yang kedua, yaitu proses chemical etching, yakni proses untuk pembersihan benda kerja dengan cairan kimia. Yang ketiga, proses netralisasi, yakni proses pembersihan dengan cairan etching lanjutan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu proses pre-dip. Proses ini adalah proses pembersihan total benda kerja dengan cairan asam. Kemudian proses katalisasi, yaitu proses pengkatalisasian benda kerja. Kemudian proses akselerasi. Proses ini berguna untuk mencegah terbentuknya logam baru pada benda kerja. Kemudian proses electrolysis plating itu sendiri, yaitu proses pelapisan pada benda kerja dengan media atau dengan nikel. Kemudian yang terakhir yaitu proses finishing, yaitu proses terakhir pencucian benda kerja atau pembilasan benda kerja dengan air tawar. Kondisi pada saat pelapisan pada teknik ini diutamakan. Disarankan untuk memanaskan terlebih dahulu media yang akan digunakan. Contohnya seperti nikel. Caranya dipanaskan terlebih dahulu. Nah, proses ini meminimalisir waktu karena apabila media tersebut panas akan mempersingkat waktu dan menghasilkan pelapisan yang bagus. Tetapi apabila media tersebut dingin, waktu yang dibutuhkan untuk proses lebih lambat dan hasil dari pelapisannya relatif tidak bagus atau jelek. Untuk pengaplikasiannya sendiri, proses electroplating dapat diaplikasikan untuk material logam maupun non-logam. Contohnya untuk material logam yaitu roda gigi, piston, mur, dan baut. Kemudian material non-logam
yaitu yang berbahan dasar plastik dan lain-lain. Adapun aplikasi untuk proses electrolysis plating dapat diaplikasikan pada benda logam maupun non-logam. Dapat dilihat di layar. Yang pertama yaitu benda logam, bisa diaplikasikan pada baut, roda gigi, mur, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bahan yang non-logam yaitu gantungan baju dan lain-lain.